warnanya ya kayak merah topinya ini kayak bener-bener langsung pop up gitu. Jadi grafiknya kita bikin highest, FPS-nya kita bikin 60. Hai Andika, guys di sini. Di video kali ini kita akan unboxing dan juga hands on sedikit sebuah tablet yang banyak reviewer yang bilang harga 5 jutaan, rasa 10 jutaan. Apa benar seperti itu ya? Coba ya. Enggak sih, rasanya rasa plastik. Dan perkenalkan, ini adalah Xiaomi Pad 5. Yang kita bahas ini adalah versi resminya. Karena di bagian pojoknya ini ya, dia ada tulisannya garansi resmi Xiaomi. Terus di bagian belakangnya ini, dia juga dibuat di China, cuman diimport oleh PT Xiaomi Teknologi Indonesia yang ada di Batam. Untuk varian warnanya yang kita bahas ini yang Cosmic Grey dengan RAM 6GB, internalnya 256GB. Dan yang resmi masuk Indonesia itu hanya yang varian 256GB. Kalau yang 128 itu katanya versi global. Nah, kalau untuk boxnya sendiri, kita copot dulu aja deh plastiknya ya, karena reflect banget di sini. BTW untuk pre-sale dari Xiaomi Pad 5 ini dimulai tanggal 24 September kemarin. Kita take video ini tanggal 25 September. Dan first sale-nya dia dari 28 September. Dan untuk boxnya putih polos seperti ini dengan ada tulisan Xiaomi yang warnanya itu gold, menambahkan kesan premiumnya. Dan untuk selling point-nya dengan harga 4.999.000 ini ya, ini menurut saya memang gila sih ya spesifikasinya. Pertama, dia untuk chipsetnya dia menggunakan Snapdragon 860. Snapdragon 860 itu kalau nggak salah dipakai juga di Poco X3 Pro. Terus untuk baterainya, karena ini tablet jadi baterainya gede banget, lebih dari 8000 ampere. Untuk resolusi layarnya dia ada di WQ XD+, refresh rate-nya 120Hz, dimensi layarnya 11 in. Kalau untuk lawan terdekatnya menurut saya ada di Huawei MatePad 11. MatePad 11 ini harganya sekitar 7 jutaan, tapi dia pakai Snapdragon 865, internalnya 128. Jadi kalau secara price to performance, price to specification, menurut saya sih masih Xiaomi Pad 5 lah. Oke, jadi sekarang langsung aja kita unboxing. Untuk yang versi resmi ini di dalamnya ada apa aja? Ya, dan ini adalah Xiaomi Pad 5. Wah, gila. Jadi selling point 4 ini tadi udah kita bahas dan kita taruh di sini dulu untuk Xiaomi Pad-nya. Dan sekarang kita coba lihat di dalam paket pembeliannya. Yang versi resmi Indonesia ini kita dapat apa aja? Pertama, seperti biasa ya, ini adalah kartu wajib, yaitu ucapan terima kasih dari Mr. Alvinse. Semua barang Xiaomi yang resmi Indonesia pasti ada ucapan terima kasihnya seperti ini. Jadi kayak ada kesan personal touch gitu ya dari Mr. Alvinse. Terus di sini juga ada beberapa guiding book dan juga kartu garansi. Karena di sini nggak ada SIM ejector, sepertinya memang ini versi yang WiFi only, nggak ada selulernya. Oke, jadi sekarang di dalamnya ini lagi ada apa nih? Coba kita lihat. Ini sepertinya sih charger. Dan untuk chargernya ini dia memiliki maksimum output sama seperti Redmi 10, dia memiliki adapter 22,5 watt. Dan untuk tabletnya kalau saya baca di GSM Arena, support fast chargingnya itu ada di 33 watt. Terus kita juga dapat kabel Type-C tentunya ya, Type A to Type C seperti ini. Terus apakah ada dongle-dongle tambahan? Coba kita lihat. Gak ada ya, jadi udah itu aja untuk versi resminya. Kita kletek dulu ini. Widih. Dia seolah-olah kayak dual kamera ya, tapi sebenarnya ini single aja kameranya, satu aja kamera belakangnya. Jadi kamera belakangnya ini 13 megapiksel dan yang lingkaran ini adalah tulisan 13 megapiksel. Jadi kayak semacam pengingat kalau resolusi kamera belakangnya ini 13 megapiksel. Dan untuk desain bingkai kameranya ini mirip dengan Mi 11. Tapi saya suka sih ya dengan desain yang seperti ini, seolah-olah dual kamera. Jadi kalau misalkan saya gunakan untuk nongkrong, gila tabletnya Dika cuy, gila dual kamera gitu. Dan di sebelahnya sini ada LED flash, terus juga ada tulisannya AI kamera di sini. Sekarang kita coba kletek dulu ya untuk serial numbernya ini. Dan kita coba lihat untuk desain keseluruhan. Ya. Oke, jadi stikernya tadi udah saya bersihkan ya. Kira-kira seperti ini desain dari Xiaomi Pad 5. Untuk bahan materialnya dia menggunakan
plastik ya. Ya, ini plastik. Dan di sini ada Huawei MatePad 11. Dia juga menggunakan plastik. Dan di sini juga ada ini iPad Pro 2020. Nah, kalau misalkan dari segi desain itu selera orang masing-masing. Saya udah sering lihat iPad Pro ini karena ini adalah daily driver saya juga untuk tablet, dan saya lebih suka Xiaomi Pad karena mungkin lebih fresh aja ya. Dan kalau si iPad Pro ini memang dual kamera dan nggak pernah saya pakai kameranya. Jujur aja saya jarang pakai kamera di dalam tablet. Paling ketika saya ngukur-ngukur karena dia ada lidar sensornya, jadi sensornya lebih akurat. Saya nggak perlu pakai penggaris. Cuman kalau di websitenya Xiaomi, beratnya Xiaomi Mi Pad ini 511 gram. Sekarang kita coba dulu dan kita bandingkan dari ketiga tablet ini. Tapi pertama kita timbang dulu untuk Xiaomi Pad 5-nya. Bobotnya itu 510,9 gram. Jadi lebih ringan dibandingkan klaim websitenya. Kalau misalkan kita bandingkan dengan iPad Pro 2020, iPad Pro 2020 ini bobotnya 462 gram. Jadi lebih ringan iPad Pro. Dan kalau Huawei MatePad 11 bobotnya itu ada di 492 gram. Jadi Xiaomi Pad lebih berat memang, cuman ketika tadi tiga-tiganya ini saya coba nggak begitu kerasa. Mungkin nyobanya terlalu singkat waktunya karena kalau udah lumayan lama biasanya lumayan pegel. Tapi kalau dari ketebalan Xiaomi Pad 5 ini kayaknya lebih tipis. Dia ketebalannya itu cuma 6,85 mm. Terus kalau untuk panjangnya itu 254 cm dan lebarnya 166 cm. Oke lah, jadi sekarang langsung aja kita coba nyalakan. Wah, di sini ada semut jalan lagi, ada iklan itu ya. Dan sambil nunggu saya setup, mungkin kita cek dulu ya untuk port-portnya ini. Di sebelah kanan untuk yang versi resmi ini kayaknya sama ya dengan versi globalnya. Jadi ada volume up and down, ada wifi antena, di sini ada 2 lubang mic. Terus di bagian bawahnya ada speaker. BTW speakernya ini Dolby Atmos, jadi dia quad speaker. Ya kalau tablet itu kalau misalkan nggak quad speaker kayaknya kurang enak gitu ya. Kalau digunakan untuk entertainment kurang powerful. Terus di sini ada magnet untuk docking ke keyboardnya. BTW ini kalau misalkan ada magnetnya berarti seharusnya ada keyboardnya juga. Di website Xiaomi tadi juga saya lihat dia juga ada support dengan pensil yang kalau misalkan ngecas pensilnya bisa ditaruh di atas ini, magnetik sama seperti punyanya iPad Pro. Terus di bagian atasnya juga ada speaker lagi, ada mic, dan di sini ada tombol on off, tombol power. Apakah ada fingerprintnya? Nanti kita coba. Cuman yang jelas ini versi Wi-Fi only ya, nggak ada SIM ejector dan juga nggak ada slot untuk SIM tray-nya. Oke, jadi Xiaomi Pad 5-nya udah selesai saya install beberapa aplikasi untuk hands on, dan tadi ketika saya coba-cobain feel build quality-nya ini udah solid walaupun memang bagian belakangnya pakai plastik. Jadi kalau misalkan kita bending-bendingkan seperti ini keras ya, sama sekali kayak dia nggak mau bending, nggak mau melengkung. Dan sekarang mungkin kita coba dulu ya untuk MIUI 4Pad-nya ini, tapi kita pakai dark mode aja ya biar terlihat lebih bagus gitu. Karena kalau saya tuh entah kenapa walaupun bukan pakai AMOLED, tapi saya suka warna yang gelap-gelap seperti ini. Nah, karena lebih adem aja di mata. Dan ini tadi sudah saya coba cek untuk install update aplikasinya dan dia udah yang paling baru. Dan sekarang mungkin langsung kita cobain dulu untuk performa Snapdragon 860-nya. Jadi langsung aja kita buka untuk Antutu dan hasilnya dia mendapatkan skor 565.751 ya. Ya walaupun ini bisa dibilang chipset lama Snapdragon 860, tapi kalau masih 800 series apalagi masih 860 ke atas ya masih kenceng-kenceng aja. Dan untuk Geekbench 5-nya juga kenceng, jadi single core-nya 694, multi core-nya 2629. Cuman memang di harga 5 jutaan ini yang paling saya suka adalah layarnya. Pertama, karena layarnya ini memiliki 120 Hz refresh rate. Jadi kalau misalkan saya gunakan untuk scroll-scroll seperti ini, wah gila ya, 90 Hz saja smooth, apalagi 120. Dan untuk adaptifnya ini bener-bener nggak stuck kayak di versi MIUI yang dulu. Nah ini kita coba pakai UFO test aja. Ini kan dia ada di kisaran 112 ya, 90 dia turun karena kita nggak touch nih. Tapi kalau misalkan saya touch set seperti ini, ya dia bakalan langsung naik ke 120 fps atau 120 Hz. Jadi kalau misalkan kita gunakan untuk belanja di online shop, terus sosial media di Instagram atau di TikTok, scrolling home screen itu rasanya kayak jari ini
susah lepas dari layar karena saking enak dan saking smoothnya. Terus selain refresh rate-nya yang adaptif 120Hz, layarnya ini juga sudah support dengan DCI-P3 dan juga Dolby Vision. Dan mari kita mengheningkan cipta sejenak untuk melihat betapa bagusnya kualitas layar dari Xiaomi Pad 5 yang harganya cuma 4.999.000 ini. Gila ya, jadi warna yang ditampilkan itu kayak warna cinema grade gitulah. Cuman udah Dolby Vision, sayangnya untuk aspek rasionya 16:10. Mungkin beberapa orang akan suka 16:10 karena dia lebih tinggi. Cuman kalau misalkan kita gunakan untuk nonton film streaming YouTube yang kebanyakan aspek rasio videonya 16:9, jadi di bagian atas dan bawahnya ini sebenarnya bukan karena framenya yang tebal ya, tapi karena aspek rasionya 16:10, kemudian kita memutar video yang aspek rasionya 16:9. Jadi masih ada sisa frame di bagian atas dan bawahnya. Sebenarnya ini bukan framenya yang tebal. Jadi kalau misalkan saya back seperti ini, kalau untuk frame seukuran tablet menurut saya sih ini framenya udah tipis ya. Kalau dibuat tipis-tipis banget juga aneh. Kenapa? Karena tablet itu kan pasti dipegang tangan dua seperti ini, apalagi kalau posisinya landscape. Jadi kalau framenya terlalu tipis, jempol ini nggak bisa diistirahatkan. Jadi pasti ketat-tat di area karena framenya yang terlalu tipis. Terus selain Dolby Vision untuk suaranya gila. Suaranya ini powerful banget. Jadi dia juga sudah support dengan Dolby Atmos. 4 speaker ya, quad speaker. Nah, ini ada volume 100% seperti ini suaranya. Jadi kalau kita gunakan untuk streaming Netflix, terus film, suaranya itu nggak usah pakai headset atau earphone udah cukup. Terus untuk typical brightness nits-nya dia ada di 500 nits, jadi ini udah yang paling terang. Kalau misalkan saya tembakkan ke lighting tuh ya, kita masih bisa melihat menu-menu ini dengan jelas. Cuman ini karena kacanya aja reflect dan lighting saya tuh jala-jala, jadi yang mengganggu adalah kacanya ya, bukan brightness-nya. Sekarang kita bahas untuk kameranya. Sebenarnya kalau untuk tablet sih jarang orang pakai kamera, tapi nggak apa-apa kita cobain aja. Karena kalau misalkan orang ngevlog pakai tablet ini kan terlalu besar ya. Apalagi ini setengah kilo, 511 gram. Ini saja sulit kalau misalkan tangan satu, jadi harus tangan dua. Dan kira-kira kualitasnya seperti ini. Terus tadi juga sempat kita tes pakai CPU throttling, tapi selama 15 menit aja karena untuk hands on. Nanti yang setengah jam atau bahkan 1 jam kita tes di reviewnya. Karena untuk reviewnya saya masih mau beli stylus dan juga keyboardnya. Sambil kita coba untuk PC mode-nya. Nah, PC mode-nya ini kalau misalkan kita pakai keyboard dan juga pensilnya kan akan lebih enak aja ya. Tapi untuk spoiler kira-kira ya seperti inilah ya desktop mode-nya. Ya tampilannya desktop banget, Windows banget gitulah tampilannya. Sekarang kita exit dulu dan kita coba untuk main game. Oke, jadi kita udah masuk di PUBG-nya dan seperti biasa MIUI dia punya yang namanya Game Turbo yang seharusnya kalau kalian pengguna Xiaomi nggak usah saya jelasin lagi lah ya. Intinya ini adalah fitur game yang bisa memaksimalkan kita bermain game. Ada screen recording, terus juga ada blocking WA dan lain-lain. Kita juga bisa lihat FPS-nya di sini. Nah, ini kan 30-an FPS, berarti settingannya ini belum kita atur. Kita atur dulu. Karena saya yakin kalau 860 itu nah dia bisa smooth extreme, terus juga XD extreme harusnya bisa, XDR bisa, Ultra XD belum bisa ya. Jadi kita coba di smooth extreme dulu. Dan untuk sensor gyronya dia udah hardware ya, jadi bukan virtual. Buat kalian yang suka main PUBG 4 jari, kalau pakai tablet sebesar ini enak banget. Tapi ya itu tadi harus pakai tatakan atau tripod biar nggak capek. Dan di smooth extreme ini nggak ada masalah sama sekali sih ya. Jadi coba saya jalan dulu karena saya belum install PerfDock-nya buat kita bisa lihat FPS. Pakai game turbonya aja. Nah, ini kita search. Ya, dia ada di 58 60 FPS ketika kondisi tadi scene-nya naik mobil, jadi frame-nya lebih padat. Kalau untuk PUBG udah saya bisa pastikan nggak ada masalah. Cuman apakah dia kuat untuk main Genshin Impact? Kita langsung coba aja. Warnanya ya kayak merah, topinya ini kayak bener-bener langsung pop up gitu. Jadi grafiknya kita bikin highest, FPS-nya kita bikin 60. Kita langsung cari frame yang padat aja ya. Jadi kita cari banyak musuh di sini dan kita langsung bikin ulti. Jadi frame-nya biar padat. Ini settingan highest BTW, 60 FPS tadi ya. Sejauh ini nggak ada masalah, nggak ada drop FPS.
Cuman untuk lebih lengkapnya nanti kita review pakai PerfDock, jadi biar ada grafiknya. Ini suaranya kekencengan deh. Kenceng banget emang suaranya, gila. Kita intip-intip aja FPS-nya. Nah, jadi kalau kalian lihat FPS-nya masih ada di 60 ya. Cuman kalau misal pakai game turbo ini ketika kita pencet, nah dia langsung hilang. Jadi bisa cuma ngintip-ngintip aja. Nanti aja di reviewnya ya, kita pakai cat, pakai stylus, pakai keyboardnya dengan PC mode. Cuman kalau untuk sekarang sih nggak ada masalah ya. Di settingan highest 60 FPS, rata kanan Genshin Impact-nya. Tuh, nggak ada drop FPS. Walaupun kita coba ulti, kita pakai Klee aja deh biar bisa lemparin banyak api. Oke, jadi untuk Genshin unboxing dan hands on-nya aman-aman aja. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja unboxing dan juga hands on dari Xiaomi Pad 5 atau Xiaomi Pad 5 kali ini. Untuk reviewnya saya masih nungguin keyboard dan juga stylusnya karena saya cari-cari di marketplace belum ada yang jual, tapi harus dapat nih karena saya mau nyobain PC mode-nya. Kalau misalkan pakai keyboard terus juga pakai stylus kan akan lebih PC mode lagi gitu. Dan akan saya akhiri video kali ini karena sudah ada suara pemotong rumput masuk gitu ya. Jadi ya udahlah, sekian aja untuk kesimpulannya. Saya nggak bisa kasih banyak. Intinya kalau kita lihat dari spesifikasinya di harga yang 5 jutaan ini adalah tablet yang benar-benar terlalu murah di harganya. Karena pesaing terdekatnya si Huawei MatePad 11 ini harganya 7 jutaan launchingnya. Saya nggak tahu sekarang harganya berapa. Dia pakai Snapdragon 865, 6GB, internal 128. Ini internal 256GB, refresh rate-nya sama 120Hz, Dolby Atmos, Dolby Vision dengan kualitas layar yang menurut saya udah terlalu bagus untuk harga 5 jutaan. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.